Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil materi kami yang bertemakan demokrasi Pancasila. Yang beranggotakan dengan saya sendiri, Miftahul Hafiz dari Prodi Kedokteran Gigi dengan NPM 2110070110031. Saya Degnasia Manurung dari Prodi Kedokteran Gigi NPM 21032. Saya Syedharma Putri dari Prodi Kedokteran Gigi dengan NPM 21029. Saya M. Habib Al-Fajar dari Prodi Kedokteran Gigi dengan NPM 034. Saya Siti Rainata dari Prodi Kesehatan Masyarakat dengan NPM 2100017. Saya Sylvia Rebecca dari Prodi Kesehatan Masyarakat dengan NPM 21170120019. Saya Indriani Kasasti Putri dengan NPM 010 Prodi Kewirausahaan. Baiklah, itulah tadi anggota dari kelompok 5. Selanjutnya kepada moderator dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa pula salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya Siti Rainata selaku moderator dari kelompok 5. Sebelumnya saya izin untuk share screen. Baiklah, materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Dea. Kepada Dea, waktu dan tempat dipersilahkan. Pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merandaskan sila keempat Pancasila. Demokrasi dikendalikan oleh dua nilai, yaitu nilai hikmat dan nilai bijak. Namun perlu diingat, kalau semua sila Pancasila memiliki kedudukan setara dan menjadi satu kesatuan. Sehingga demokrasi Pancasila pada dasarnya saling berkaitan erat dengan kelima sila yang ada. Pengertian demokrasi Pancasila menurut Ensiklopedia Indonesia adalah peran Pancasila dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan penyelesaian masalah nasional melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Secara umum, pengertian demokrasi Pancasila adalah sebuah paham demokrasi yang dilandasi oleh prinsip yang ada di dalam Pancasila. Demokrasi merupakan paham yang sudah diyakini masyarakat Indonesia dari masa lalu. Prinsip pokok demokrasi Pancasila yaitu berasal dari asas-asas yang terkandung di dalam Pancasila. Pancasila juga disebut sebagai gambaran jelas mewakili ciri bangsa Indonesia dari sejak terbentuknya hingga saat ini. Baiklah, terima kasih kepada Dea. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Hafiz. Kepada Hafiz di waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Ketua. Selanjutnya dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Kesamaan seluruh rakyat Indonesia dan keseimbangan hak dan kewajiban. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab serta moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya mewujudkan keadilan sosial, keputusan yang diambil menggunakan musyawarah dan mencapai mufakat. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan dengan menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Mengadakan pemilihan umum atau pemilu, menjalankan pemerintah berdasarkan hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Baiklah, terima kasih kepada Hafiz. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Syai. Kepada Syai, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nilai-nilai demokrasi Pancasila. Pengakuan dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa diharapkan lahir sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab bersumber pada ajaran Tuhan Yang Maha Esa, budaya, demokrasi dengan jiwa nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa, persatuan Indonesia menjadi persatuan bangsa yang menduduki wilayah tumpah darah Indonesia. Yang terakhir, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih kepada Syai.
Materi yang selanjutnya yang akan dibacakan oleh Habib. Kepada Habib dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama, pemerintah berjalan sesuai dengan konstitusi dengan pemilihan umum secara berkesinambungan. Yang kedua, memiliki penghargaan atas HAM dan perlindungan hak bagi kaum minoritas. Yang ketiga, kompetisi dari berbagai ide dan cara, tujuannya sebagai cara menyelesaikan masalah. Yang keempat, memilih ide terbaik dan kemudian dibandingkan dengan suatu banyak. Yang kelima, demokrasi Pancasila konstitusi sehingga kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Baik, terima kasih kepada Habib. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Sylvia. Kepada Sylvia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem demokrasi Pancasila di Indonesia. Pancasila lahir sebagai reaksi terhadap demokrasi terpimpin di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Pengaruh Soekarno dan Orde Lama mulai tergerus seiring terjadinya peristiwa gerakan G30 PKI. Ketika Orde Baru lahir, demokrasi terpimpin mendapat penolakan, hingga membuat Soeharto kemudian yang memimpin dan menjadi Presiden RI dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1967 menyatakan bahwa demokrasi Pancasila bersumber pada demokrasi kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dalam sila-sila lainnya. Hal ini berarti bahwa memakai hak-hak demokrasi harus selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demokrasi Pancasila merupakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkeperimanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Nugroho Noto Susanto. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sylvia. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Indriani. Kepada Indriani dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Menurut Pamuji, demokrasi Pancasila mengandung 6 aspek, yaitu aspek formal menjelaskan tentang proses dan cara rakyat menunjuk wakil dalam badan perwakilan rakyat, serta mengatur musyawarah wakil rakyat secara bebas, terbuka, dan jujur. Aspek material aspek ini menjelaskan tentang pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia. Aspek normatif atau kaidah aspek ini membahas tentang tujuan atau kehendak yang dicapai. Aspek optatif atau aspek ini fokus membahas tujuan atau kehendak yang dicapai aspek organisasi. Baiklah, terima kasih kepada Indriani. Itulah materi yang dapat kelompok sampaikan. Apabila ada salah dan janggal, saya kembalikan kepada ketua. Baiklah, terima kasih pada moderator. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 5. Saya selaku ketua mewakili anggota saya, jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.